ya, waktu beliau ditabiskan, kemudian tahun 2020 Desember itu ya, awal-awal COVID itu beliau mengundang juga untuk Christmas apa itu, Christmas lunch atau Christmas dinner lah begitu ya. Tapi selalu nggak cocok waktunya berhalangan begitu ya. Jadi saya mau mengaku dosa dulu itu ya. Jadi saya berapa kali tidak bisa ketemu dengan beliau ya. Tetapi hari ini saya lega ya karena hari ini saya bisa berkesempatan dan mendapatkan kehormatan untuk bisa melayani saudara-saudara sekalian di gereja Tuhan di tempat ini. Bagi saya saudara-saudara bukan soal jumlah orang ya, tetapi juga bukan soal usia gereja. Tapi apakah gereja itu adalah gereja milik Tuhan. Amin. Amin. Ya, gereja ini adalah milik Tuhan. Itu sebabnya gereja ini sama berharganya dengan gereja-gereja lain yang mungkin sudah lama berdiri atau mungkin jumlah jemaatnya jauh lebih banyak begitu ya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama hari ini belajar firman Tuhan ya. Tema yang akan saya bawakan adalah worship in spirit and truth. Ya, worship in spirit and truth. Kalau diterjemahkan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, betul sekali ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari sebelum kita bersama-sama menyimak firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bukan sebuah kebetulan kalau kami hadir di tempat ini. Semua sudah ada di dalam penyelenggaraan ilahi-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kalau kami sebentar akan mendengar firman-Mu, Engkau sudah menyediakan berkat firman yang terbaik bagi kami. Maka sekarang Tuhan kami memohon kiranya Roh Kudus, roh pewahyuan itu, roh kebenaran, roh Kristus itu, boleh sungguh-sungguh mengantar kami, mengarahkan kami, menuntun kami ke dalam kebenaran firman-Mu dan firman-Mu ke dalam diri kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan, khususnya tentang penyembahan. Terima kasih, kami percaya Engkau akan bekerja. Kami siapkan hati kami, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan memuliakan nama-Mu dan menumbuhkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah dan kami cintai, kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya yang rindu dengar firman, katakan, amin, amin. Nah, saudara, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, mari kita mulai dengan sebuah fakta terlebih dahulu bahwa sesungguhnya penyembahan itu adalah DNA dari gereja. Ya, saya ulangi, penyembahan itu adalah DNA dari gereja. Ya, artinya penyembahan itu adalah bagian yang sangat melekat. Penyembahan itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya jati diri gereja. Setuju? Yang namanya gereja Tuhan itu pasti harus menyembah. Ya kan? Nah, contoh paling konkret itu waktu kita sama-sama masuk dalam COVID, ingat nggak? Ya, gereja semua pada tunduk apa itu tiarap gitu ya. Semua gereja tiarap, semua kegiatan ditiadakan. Bahkan pertemuan di lokasi atau onsite itu semua ditiadakan karena pemerintah juga melarang. Tapi saudara masih ingat nggak waktu COVID ibadah tetap berjalan, ya kan? Dan kita semua migrasi ke online, ke platform online, betul ya? Nah, kenapa saudara-saudara? Ya karena memang worship must go on. Ya, ibadah itu harus tetap terus diadakan. Ya, ibadah itulah bagian yang kita tidak bisa pisahkan dari yang namanya jati diri kita sebagai orang percaya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara kita perlu belajar baik-baik tentang arti dan makna penyembahan. Ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen ya sudah ratusan kali atau bahkan ribuan kali kita beribadah di gereja, tapi kita sendiri tidak memahami makna dan tujuan dari ibadah, maka itu akan menjadi satu hal yang sangat disayangkan. Ya, nah saudara-saudara, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oh ya, ngomong-ngomong nanti kalau di dalam khotbah saya beberapa kali acungkan jempol, saudara jangan bingung ya, ini kode buat operator di belakang. Ya, supaya bisa klik begitu ya, supaya bisa next slide begitu ya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat sebetulnya penyembahan yang sejati itu seperti apa sih? Ya, penyembahan yang sejati itu seperti apa? Coba mari kita coba jawab terlebih dahulu sejauh yang kita tahu begitu ya. Nah, saudara barangkali ada di antara kita yang mengatakan, oh penyembahan yang sejati itu sangat ditentukan oleh tata ibadahnya. Ya, makin kompleks sebuah tata ibadah dari gereja, maka gereja itu penyembahannya semakin menyenangkan Tuhan.
Kalau tata ibadahnya sederhana, enggak, ini mah bukan ibadah yang benar. Begitu ya. Cuman 2 lagu cepat, 2 lagu lambat, gitu kan. Ada gereja yang begitu kan ya. 2 lagu cepat, 2 lagu lambat, khotbah, lagu cepat lagi ya. Kemudian ada kolekte, begitu dan seterusnya ya. Jadi yang kompleks dan sederhana. Atau barangkali ada di antara saudara yang juga mulai menilai ya kesejatian sebuah ibadah itu sangat ditentukan dari musik atau lagunya. Saudara, sekitar 30-35 tahun yang lalu ketika saya masih remaja, ya, pada saat itu saudara, khususnya di gereja-gereja tradisional, ya, itu santer perdebatan antara kubu musik him dengan kubu musik kontemporer. Nah, kalau yang ngangguk-ngangguk kepala nih usianya kurang lebih sama kayak saya, berarti ya. Karena pernah melewati masa-masa jahiliyah itu, gitu kan? Ya, jadi ada gereja-gereja tradisional yang ribut bukan main, bahkan sampai level majelisnya juga gontok-gontokan. Ya, ada yang pro musik kontemporer, ada yang kontra musik kontemporer, begitu ya. Boleh band, ada yang bilang no, tidak boleh pakai band dan sebagainya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, apakah itu menentukan kesejatian ibadah dari sebuah gereja? Kalau pakai piano Steinway yang harganya 500 juta, inilah sejati ibadahnya, gitu kan? Pakai keyboard begini, kurang sejati, misalnya begitu kan? Ya, harus yang Steinway yang 500 juta, paling murah itu juga 500 juta ya. Bisa 1 M lebih kalau yang namanya Steinway itu. Atau mungkin saudara berpikir bahwa kesejatian ibadah itu juga diperlihatkan dari postur dan ekspresi. Ya, kalau ibadahnya itu penuh hormat, tangannya semua dimur semuanya ya, nggak gerak begitu ya, kayak tiang listrik begitu ya. Nah, ini ibadah seperti di sorga, penuh dengan rasa hormat. Sebaliknya, mungkin saudara tahu ada ibadah yang sangat ekspresif. Ya, saya menghindari pakai kata karismatik atau non karismatik gitu ya. Mungkin lebih enak kita pakai istilah penyembahan yang cuma 100 kalori atau penyembahan yang 800 kalori. Ya. Jadi kalau yang loncat-loncat, tepuk tangan, ngangkat tangan, ini penyembahan 800 kalori. Ya, karena sekali ibadah bakarnya 800 kalori, saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara cuma duduk berdiri, tepuk tangan aja males, itu cuma 100 kalori, saudara-saudara bakarnya. Ya. Nah, atau mungkin ada juga di antara kita yang mulai menyinggung soal aksesoris dan simbol. Ya, kalau penyembahannya itu ada salib, itu masih sejati. Kalau nggak ada salib, kayaknya Tuhan nggak mau terima. Ya, Tuhan nggak mengenal ibadah pakai begitu, nggak ada salibnya misalnya. Ya. Atau mungkin ada yang langsung mengatakan dengan sebuah kesimpulan, dengan keyakinan, ibadah-ibadah dari denominasi tertentu itulah yang menyenangkan Tuhan. Ibadah yang reform itu menyenangkan Tuhan misalnya ya. Ya, nah ini reform pun juga nggak ada kubu-kubunya. Ya, nggak mau kalah ini ya. Ya kan, reform yang sejati itu reform yang klasik. Misalnya begitu ya. Nah, itu kayak ada kubu-kubunya ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita kayak merasa diri kita mengklaim karena ini, karena itu, maka ibadah kamilah yang paling sejati. Pertanyaan saya di pagi atau siang hari ini, betulkah kita memakai hal-hal itu sebagai ukuran atau patokan penyembahan kita diterima oleh Tuhan? Nah, saudara-saudara, maka mau tidak mau, kalau kita ingin menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Amin? Yang hanya bisa menjawab itu adalah firman Tuhan. Bukan seorang Jimmy Setiawan, juga bukan seorang Riza, ya kan? Tapi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, mari kita buka ya, Yohanes pasal 4. Memang di Warta Gereja dicantumkan dari ayat 19, tapi saya rasa kita langsung saja lihat ayat 23 sampai 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Nah, sebelum saya membacakan 2 ayat ini, ya saya ingin memberikan terlebih dahulu konteksnya, ya. Mungkin di antara saudara sudah tahu tentang cerita ya dalam Yohanes pasal 4 ini, tetapi izinkan saya mengulangi ya, menyegarkan ingatan kita tentang konteksnya. Nah, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 4 ini kita menemukan sebuah perjumpaan yang menarik, ya, percakapan yang menarik antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Oke. Seorang wanita Samaria yang di dalam kitab Injil tidak dicantumkan namanya. Ya, ini menarik sekali. Nah, jadi begini saudara-saudara, saya kasih latar belakang dulu. Jadi orang-orang Samaria itu beda sama orang Yahudi. Ya, Yesus itu orang apa? Orang Yahudi ya.
Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sama orang Samaria itu beda. Ya. Nah, bukan hanya beda, mereka berdua itu sebetulnya pada zaman Yesus itu bermusuhan. Ya, tidak akur, bermusuhan. Kenapa saudara? Karena orang Samaria itu sebetulnya adalah sebuah suku bangsa yang lahir dari hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi sekian ratus tahun sebelum Yesus hidup. Saudara ngerti ya? Jadi orang Samaria ini adalah orang hasil kawin campur. Ya, itu sebabnya orang Yahudi sangat memandang rendah orang Samaria karena dianggap orang Samaria ini sudah bukan lagi berdarah biru. Ya, bukan lagi orang Yahudi tulen, begitu kan? Ya. Hasil kawin campur dengan orang-orang kafir, begitu katakanlah. Dan bukan hanya secara historis, tetapi juga di dalam ajaran agamanya juga ada perbedaan. Ya, walaupun keduanya sama-sama menyembah Yahweh, tetapi ada perbedaan yang menyolok. Misalnya, orang Samaria itu hanya mengakui kitab-kitab Taurat Musa. Orang Samaria itu tidak mengakui kitab para nabi. Sedangkan orang Yahudi kita tahu sangat menjunjung tinggi seluruh kitab dalam Perjanjian Lama. Betul ya? Dan perbedaan berikutnya yang juga sangat menyolok adalah orang Samaria itu punya tempat ibadah sendiri. Nah, kalau orang Yahudi, tempat ibadahnya kita tahu di Yerusalem, di Bait Suci, ya, pada zaman Yesus. Tapi orang Samaria, mereka punya satu tempat ibadah sendiri, punya Bait Suci sendiri di atas Gunung Gerizim. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini konteksnya, oke? Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus ketemu sama wanita Samaria ini di pinggir sebuah sumur, ya, dimulailah sebuah percakapan. Ya, kita tahu di situ ada percakapan tentang air, begitu ya. Yang kemudian Yesus akhirnya mengajarkan tentang air hidup yang sumbernya dari diri dia sendiri. Tapi kita nggak akan khotbah itu, ya. Nah, kemudian percakapan itu berlanjut lagi. Yesus dengan sangat tepat mengatakan bahwa engkau sudah menikah 5 kali dan hari ini pun engkau sedang tinggal dengan seorang pria yang bukan suamimu. Ya. Wah, disitulah si wanita ini langsung kaget. Ya. Wow, ternyata pria yang sedang ngobrol sama aku punya kemampuan luar biasa, bisa tahu tentang diriku, gitu ya. Nah, kemudian maka wanita itu menyimpulkan, sungguh engkau adalah seorang nabi, gitu ya. Wanita Samaria ini menyebut Yesus seorang nabi. Nah, berdasarkan konteks ini, ya, wanita Samaria tersebut memberikan sebuah pertanyaan. Ya, ketika dia tahu Yesus adalah sosok yang spesial, dia adalah sosok nabi begitu di matanya, maka wanita itu memberikan sebuah pertanyaan. Oke? Nah, memang kalau kita baca di Alkitab kita memang itu tidak dalam bentuk kalimat tanya. Ya, tidak ada tanda tanyanya, ya. Tetapi ini adalah sebuah pertanyaan. Oke? Nah, wanita Samaria itu pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya dia begini, sebetulnya ibadah yang sejati itu ibadahnya bangsa kami atau bangsamu? Ibadah yang sejati itu adalah ibadah orang Samaria atau ibadah orang Yahudi seperti engkau? Begitu, dia ngomong sama Yesus ya. Ibadah di Gunung Gerizim atau ibadah di Yerusalem? Gitu. Itu pertanyaan wanita Samaria. Ini menarik sekali pertanyaannya. Ya. Nah, saudara-saudara, apa jawab Yesus? Saya sangat suka sekali dengan jawaban Yesus. Wanita Samaria ini memberikan pertanyaan yang sifatnya multiple choice. A atau B. Yesus jawabnya apa? C. Iya kan? Yesus tidak mau terjebak dengan pertanyaan wanita Samaria ini. Karena pertanyaan wanita Samaria ini sendiri sebetulnya salah. Kenapa salah? Karena wanita Samaria ini bertanyanya ini pada level atau pada apa ya? Pada tataran bentuk. Ya, pada tataran model. Ibadah bangsa Samaria atau ibadah bangsa Yahudi. Ya, ini bicara bentuk, bicara model, bicara jenis ibadah. Sedangkan Tuhan Yesus tidak mau terjebak dalam pemikiran yang hanya melihat bentuk atau model. Bagi Tuhan Yesus ada yang lebih esensial di dalam hal penyembahan. Dan itulah yang akan kita sama-sama renungkan di dalam jawaban Yesus. Jadi kalau saya terjemahkan pertanyaan wanita Samaria ini dengan konteks sekarang, ya barangkali pertanyaannya adalah apakah ibadah yang sejati adalah yang di Jakarta Reformed Church atau yang di Gereja Reform Injili Indonesia? Ya.
Apakah ibadah yang lebih tepat itu adalah ibadah yang di Gereja Kristen Indonesia atau di JPCC misalnya gitu kan? Ya. Nah, Tuhan Yesus kalau ditanya begitu dia nggak mau kejebak. Karena bukan soal model nih yang pertama-tama kita mesti tahu, ya. Tuhan Yesus mau menggiring kita pada jantung dari penyembahan. Apa itu? Yuk kita baca. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Saya baca ya. Atau kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Baca yang di screen aja, versi yang di screen ya. Baca yang versi screen aja, kan ini terjemahan yang terbaru. 3, 2, 1. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, ini jawaban penting sekali untuk kita pahami. Ya, kalau saudara mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, saudara akan jadi orang percaya yang tahu penyembahan yang sejati itu sebenarnya apa. Ya, bukan lagi soal pakai alat musik tertentu, bukan lagi soal bentuk ruangan ibadah, bukan lagi soal ekspresi, tapi ada yang lebih penting dari semua itu. Nah, saudara kita lihat, coba kita lihat ya. Coba kita lihat yang ditebalkan itu. Tuhan Yesus berkata apa? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Kemudian lihat yang berikutnya, Bapa mencari orang-orang. Perhatikan. Ya, kalimatnya tidak berbunyi Bapa mencari penyembahan-penyembahan, bukan. Tapi Bapa mencari penyembah-penyembah. Beda nggak penyembah dan penyembahan? Bedanya di mana? Penyembah itu orangnya, subjeknya. Penyembahan itu action-nya. Betul? Perilakunya. Nah, saudara lihat. Ayat ini begitu terang benderang mengatakan, Bapa mencari orang-orangnya. Lalu di ayat 24, siapa saja yang menyembah, ya, kata siapa saja, ini juga sama. Ini bicara tentang subjek. Ya. Maka saudara, saya ingin memulai dengan mengatakan begini. Kalau kita mau jadi penyembah, kalau kita mau menyembah Tuhan, ya, maka hal pertama yang harus terjadi, kita harus sudah anak Tuhan terlebih dahulu. Oke? Jadi sebelum kita bicara tentang penyembahan, let's talk about the subject, the person. Mari kita bicara tentang orangnya dulu. Ya. Kita harus menjadi anak Tuhan. Saya dan saudara harus di dalam relasi dengan Tuhan itu. Barulah kita bisa menyembah Dia. Ini paling pertama. Jangan pikirin yang lain dulu. Ya. Yang pertama itu, we have in a relationship with God. Kita harus di dalam relasi terlebih dahulu dengan Tuhan. Yang bisa menyembah Dia, yang bisa mengatakan I love you Lord, adalah orang-orang yang sudah jadi anak Tuhan. Amin. Coba bayangin begini deh, saya kasih ilustrasi. Misalnya suatu hari saudara pulang ke rumah, waktu saudara mau buka pagar rumah, tiba-tiba ada seorang anak kecil peluk saudara erat-erat sambil mengatakan, Mama, aku sayang Mama. Ya, lalu waktu saudara nengok ke bawah, saudara bingung. Ini bukan anak gua, ternyata anak tetangga, saudara yang meluk saudara. Ya kan? Nah, saudara, apakah saudara waktu dipeluk dia bilang, aku sayang Mama, gitu ya? Apakah saudara hatimu berbunga-bunga? Enggak, karena dia bukan anak kita. Betul nggak? Malah kita bingung. Ini anak kesambet apa? Anak tetangga ini, tetangga gang sebelah. Ya kan? Bisa tiba-tiba meluk gua. Bilang, I love you mama. Padahal gua bukan mamanya. Gitu kan? Saudara akan bingung. Betul nggak? Tapi coba bayangkan kalau tiba-tiba yang menyambut kita di depan pintu rumah, di depan pagar itu adalah anak kandung kita sendiri. Memeluk kita sambil berkata, I love you, Mom. Saudara capek pulang kerja pun langsung hilang, betul nggak? Kalau anak sendiri yang mengatakan itu. Nah, saudara, ilustrasi sederhana ini ingin mengatakan bahwa penyembahan itu harus dimulai dari siapa orangnya. Kita harus ada di dalam relasi terlebih dahulu dengan Tuhan. Amin. Kita harus menjadi anak-anak Bapak Surgawi dulu. Baru apa yang kita lakukan di gereja itu bisa menyenangkan Dia.
Ya. Nah, saudara, setiap anak Tuhan adalah penyembah. Jadi penyembah itu bicara identitas. Saudara sadar nggak sadar, ya di detik saudara percaya Yesus, di detik saudara lahir baru, saudara bukan hanya menjadi anak Tuhan, saudara juga jadi penyembah. Amin. Amin. Dan saudara-saudara kita lihat, penyembah itu, identitas kita itu melahirkan aktivitas penyembah. Jadi bukan kita menyembah Tuhan, maka kita jadi penyembah. Salah. Yang benar karena kita penyembah, maka kita menyembah Tuhan. Betul? Ngerti nggak? Saya kasih ilustrasi deh. Ya. Nggak semua orang yang nyuntik itu dokter. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau dia dokter, pasti nyuntik. Betul nggak? Ya. Jadi saudara, kita menyembah bukan supaya kita jadi penyembah. Salah. Kita udah jadi penyembah di hadapan Tuhan. Karena kita penyembah, maka kita menyembah Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara ke gereja malas-malesan, ya, datang ke gereja duduk, diem aja, disuruh nyanyi kagak mau nyanyi, gitu ya. Cuman diem aja gitu ya. Saudara nggak lakukan apa-apa. Saudara sebetulnya sedang mengingkari jati dirimu. Kayak seorang dokter yang udah capek-capek dikuliahin sama papa mamanya, ya, tapi kagak ke rumah sakit, kagak nolong orang, ya, kagak bantu orang sakit, itu namanya mengingkari jati diri dia sebagai seorang dokter. Saudara juga begitu. Saudara itu penyembah ketika sudah lahir baru. Amin. Nah, tinggal saudara, pertanyaannya adalah, apakah saudara menjalani nggak jati dirimu itu? Kalau ke gereja itu beribadah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah clear ini, mari kita sekarang masuk lebih dalam. Yuk kembali ke Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Ya. Ya. Nah, sekarang saudara kita perhatikan ya. Ada satu frase yang diulang 2 kali. Ada satu frase yang diulang 2 kali. Coba kita lihat apa itu. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, inilah jantung dari penyembahan yang sejati. Oke. Jadi saudara bukan soal saudara pakai gitar atau pakai piano. Bukan soal saudara nyanyi lagu-lagu modern atau lagu-lagu udah ratusan tahun lalu. Ya. Enggak, bukan soal itu. Pertama-tama bukan soal itu. Tapi apakah saudara menyembah di dalam roh atau kebenaran terlebih dahulu. Oke. Nah, itu sebabnya kita perlu mengerti. Ya, yang pertama, menyembah dalam roh. Artinya apa? Menyembah dalam roh artinya apa? Saya punya teman seorang pendeta karismatik, ya. Waktu saya ngobrol sama dia punya pemahaman begini. Menyembah dalam roh itu adalah ketika kita berbahasa roh, kata dia begitu ya. Ya, tentu saja karena dia teman saya hargai jawaban dia, gitu ya. Tapi tentu saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan. Ya, menyembah dalam roh itu harus bisa berbahasa roh, katanya. Sebab kalau itu artinya, maka berarti selama ini seumur hidup saya nggak pernah menyembah Tuhan dong, karena saya nggak bisa bahasa roh, saudara. Ya, saya malah pernah doa sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa saya bisa bahasa Mandarin lah daripada bahasa roh gitu ya. Kayaknya kalau bisa bahasa Mandarin lebih berguna gitu kan. Khotbah juga lebih enak gitu kan, bisa kemana-mana gitu kan. Ya, itu ya. Kalau boleh dipilih, Mas, saya lebih pilih bahasa Mandarin daripada bahasa roh gitu kan. Nah, saudara-saudara, apa artinya menyembah dalam roh? Mari kita lihat. Yang pertama, saudara-saudara, seluruh perilaku penyembahan kita itu harus bersumber dari hati kita kepada Allah. Ini artinya. Karena kata roh di situ pakai huruf kecil. Ya, di dalam Alkitab. Bukan R besar. Kalau R besar tentu kita tahu itu rohnya Tuhan. Tapi R di sini semua terjemahan sama. R-nya R kecil. Menyembah dalam roh kita. Nah, roh kita itu apa sih? Nah, saya coba pakai istilah yang lebih populer, itu bicara hati, saudara-saudara. Hati kita, inner being kita, manusia batinnya kita. Penyembahan sejati itu harus dari hati kita, bukan semata-mata yang kelihatan secara lahiriah. Ya. Jadi saudara penyembahan bisa aja kan saudara lahiriah doang kan. Bisa nggak? Ya kan, ngangkat tangan gitu kan, tapi pikiran saudara mikirin yang lain, bisa nggak? Sangat bisa. Iya kan? Nyanyi lagu Amazing Grace, tapi
Kita lagi membayangin habis ini makan bakmi di mana ya, lapar banget ini. Aduh, kayaknya sebelah ada bakmi enak baru buka tuh, babi pula lagi. Ah, itu kan. Ya kan? Nah, saudara-saudara, seringkali kita begitu kan, kita merasa cukup puas dengan yang penting gue udah lakukan ini, lakukan itu. Nah, persoalannya penyembahan itu tidak hanya lahiriah. Justru penyembahan sejati itu harus mulai dari hati kita. Amin. Amin. Dari hati kita ini loh. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah, yang dimaksud hati penyembahan itu apa sih? Kan ada lagunya ya, Heart of Worship itu kan. I come to the heart of worship itu kan. When music fades itu ya. Nah, apa itu hati penyembahan? Ya, kita lihat ya. Hati penyembahan itu, saudara, adalah hati yang menyadari kehadiran Allah dan terarah kepada Dia. Catat tuh. Foto kalau perlu. Ya, tapi kalau mau foto ada sayanya kalau bisa ya. Saudara, hati penyembahan itu adalah satu sikap ya, menyadari akan kehadiran Allah. Ketika saudara datang ke ruangan ini, ya, saudara mulai duduk di situ sebelum ibadah dimulai. Apakah engkau sadar enggak sebentar lagi mau jumpa sama Tuhan itu? Atau saudara cuma sekedar, wah jumpa Pak Riza, jumpa teman-teman. Tapi nggak ada kesadaran bahwa saudara ini akan berjumpa dengan Tuhan. Yang membelah laut pada zaman Musa. Yang menurunkan api pada zaman Elia. Tuhan yang sama. Ada di sini. Ya, ada nggak kesadaran itu? Dan bukan hanya kesadaran, tapi hatimu terarah nggak sama Dia sepanjang ibadah. Ya. Nah, saudara, saya perlu tambahkan catatan begini. Yang saya maksud hati yang terarah itu, jangan saudara pahami seperti satu atau dua emosi tertentu. Misalnya, hati yang terarah itu artinya kita harus selalu sukacita kalau datang ibadah. Siapa bilang harus selalu sukacita? Saudara boleh datang kepada Tuhan dengan apapun keadaan hatimu. Yang penting saudara datangnya ke Tuhan. Amin. Iya kan? Kadang-kadang kan gitu ya, ada ibadah yang, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, gitu ya. Padahal di tengah-tengah jemaat ada yang baru anaknya meninggal 2 hari yang lalu. Padahal di tengah-tengah jemaat ada yang baru saja suaminya dipecat sama perusahaan di mana dia bekerja sudah 20 tahun. Saya lihat kadang-kadang ya, gereja-gereja itu jadi kayak melarang kita itu membawa emosi-emosi lain selain sukacita. Ada Tuhan Yesus sendiri bilang, marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Betul nggak? Yesus nggak bilang begini, marilah kepadaku yang bersukacita, yang berbeban berat letih lesu, beresin dulu masalah lo. Nanti kalau udah legaan lo datang ke gua alergi dengar masalah lo. Apa Yesus ngomong begitu? Enggak. Yesus bilang, come to me, yang berbeban berat letih lesu. Nah, jadi saudara, ini hati yang terarah. Jujur aja sama Tuhan. Apapun kondisimu, ya. Bahkan kalau kita lagi marah sama Tuhan, nggak apa-apa, yang penting marahnya sama Tuhan. Nggak apa-apa, marah sama Tuhan boleh nggak? Boleh, yang penting jangan ninggalin Dia. Oh ini di Mazmur banyak kok. Sepertiga kitab Mazmur itu berisi ratapan. Kemarahan, kejengkelan, protes sama Tuhan. Boleh. Spiritualitas kita spiritualitas yang seperti itu, banyak warna. Yang saudara batasi dan kerdilkan hanya sukacita aja melulu. Boleh, saudara-saudara. Ibadah itu harus punya ruang untuk itu. Ya. Nah, hati penyembahan itu nggak sama ya dengan suasana hati. Walaupun ada kata hati juga di situ. Hati penyembahan itu tidak sama dengan mood. Mood tau nggak mood? Mood itu tergantung dari hal-hal eksternal. Kalau awal bulan nyanyi haleluyanya semangat. Haleluya, 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 haleluya. Semangat, ya kan? Karena gaji baru ditransfer. Oh. Tapi kalau udah menjelang akhir bulan, haleluyanya lemes dan jadi minor. Nggak jadi mayor. Ya. Kenapa? Gaji udah habis, karena ngutang nih. Ya kan? Jadi itu namanya bukan hati penyembahan, itu mood. Ya.
baru dapat pacar, Yesus kau sungguh baik. Baru diputusin pacar, langsung ngambek begitu kan. Itu namanya bukan hati penyembahan, itu namanya mood. Kadang-kadang ada orang Kristen yang bilang begini setelah selesai ibadah. Aduh, hari ini ibadahnya, musiknya kok kagak ngangkat itu. Saya nggak bisa nyembah Tuhan loh, musiknya nggak ngangkat. Ya, emangnya lo lagi ke gym ngangkat barbel? Iya kan? Jadi yang disalahin musiknya. Ya tentu saja memang kalau kadang-kadang musik jelek memang sangat mengganggu. Ya, musik yang nggak dipersiapkan dengan baik. Tapi hari ini bagus. Ya, kalau musik yang nggak dipersiapkan tentu sangat mengganggu. Ya. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita mengandalkan itu untuk menyembah Tuhan, berarti kita tuh sedang mengandalkan mood. Hati penyembahan itu beda sama mood. Hati penyembahan itu sebuah keputusan. Decision. Hari ini, apapun yang terjadi, aku mau belajar datang ke hadirat Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Itu bicara tentang decision. Amin? Amin? Nah, itu dia. Ya. Nah, saudara, hati penyembahan itu gimana sih dirawatnya? Segala sesuatu yang hidup harus dirawat ya. Hati penyembahan kan sesuatu yang hidup, ada di dalam diri kita. Bagaimana cara merawatnya? Yaitu dengan penyembahan pribadi setiap hari. Saudara harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Ya, saudara tahu nggak bedanya hubungan sama persekutuan? Kalau hubungan itu bicara tentang status. Kalau persekutuan itu bicara tentang pengalaman, experience. Saudara punya suami, punya istri, itu berarti saudara punya hubungan. Itu status. Tapi apakah saudara satu dengan yang lain intim, saling mengasihi, itu pertanyaan yang beda lagi. Tuh. Betul nggak ya? Ada suami dan istri satu rumah, tapi udah kagak ngomong. Udah nggak peduli satu dengan yang lain. Coba bilang kiri, bilang kanan, nggak di gereja ini. Nggak di gereja ini. Coba bilang saudara. Ya. Nah, jadi sama. Kita mungkin sudah punya hubungan dengan Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan. Kita sudah lahir baru. Oke? Tapi apakah kita punya persekutuan nggak dengan Tuhan tiap hari? Nah, ini pertanyaan besarnya. Dan jawabannya harus ada. Senin sampai Sabtu, saudara harus punya waktu-waktu teduh dengan Tuhan. Baca firman, doa. Ya kan? Jadi jangan sampai Senin sampai Sabtu, saudara cuek sama Tuhan. Hari Minggu, saudara, waktu datang ibadah, haleluya, haleluya. Semua malaikat di surga bilang, pret. Senin sampai Sabtu, lu kagak cari Tuhan. Minggu, lu kayak, gitu kan. Nggak bisa. Ya, jadi kita harus menjaga hati penyembahan itu dengan devosi tiap hari. Oke, kita masuk yang kedua. Jangan lupa kan ada yang kedua ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini ngomong-ngomong saya jalan-jalan begini nggak apa-apa kan, masih bisa ya? Masih bisa ya, masuk ya? Oke, ya. Sebetulnya kalau di karismatik kan saya bisa sampai ke kiri, mana nih. Cuman saya nggak tega sama kameranya nih, karena udah ada kamera jadi saya mau di frame-nya supaya nggak kelewat dari frame. Menyembah dalam Bapa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, yang kedua itu apa? Dalam kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Itu yang dikatakan bukan dalam Westminster tadi ya, bab 21, artikel 1, cara penyembahan kepada Allah yang sejati dapat diterima kalau kita menyembah dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Allah. Betul ya? Tadi kan ya, Westminster 21 ya. Pertanyaan saya, kita tahu dari mana Tuhan, kita tahu dari mana yang sudah Tuhan tetapkan itu? Alkitab, betul. Ya, Alkitab itu. Ya. Nah, coba kita lihat dulu. Yuk, tolong diklik. Nah, saudara, kalau kita ingin menyenangkan Allah, maka penyembahan kita harus selaras dengan kehendaknya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak kalimat ini? Sangat masuk akal. Kalau suatu hari Pak Riza ulang tahun, kalau saudara ingin menyenangkan Pak Riza dengan membelikan hadiah ulang tahun, pertanyaan saya, coba jawab. Saudara akan belikan hadiah yang dia sukai, yang dia kehendaki, atau yang saudara kehendaki? Yang Pak Riza sukai dong, betul nggak? Kalau Pak Riza nggak suka coklat, misalnya nih ya, dia nggak suka coklat, jangan saudara coba-coba beliin hadiah ulang tahun, ini coklat. Dan saudara jangan pakai bilang begini,
Pak Riza nggak apa-apa, walaupun Pak Riza nggak suka, tapi saya suka kok Pak Riza, jadi saya buat Pak Riza gitu kan. Kan nggak masuk akal, betul nggak? Kalau kita ingin nyenengin hati Pak Riza di hari ulang tahun, ya beliin yang dia kehendaki, beliin yang dia suka. Jangan yang saudara suka sebagai pemberi hadiah. Yang terima dong yang lebih penting, betul nggak? Nah, begitu juga dengan penyembahan. Ya. Nah, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Tadi sudah dijawab ya, yaitu dari firman-Nya. Sama-sama katakan firman-Nya. Saudara tahu nggak? Buku tentang penyembahan yang terbaik itu bukan yang dikarang oleh Bob Kauflin, bukan yang dikarang oleh Budianto Lim, bukan yang dikarang oleh Stephen Tong, ya, bukan yang dikarang oleh Jimmy Setiawan. Buku tentang penyembahan yang terbaik adalah Alkitab. Amin. Kalau saudara mau tahu isi hati Tuhan, lihat di Alkitab. Di situ terkandung prinsip, nilai, tujuan, hakikat, makna penyembahan yang sejati. Amin. Oh iya, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya penyembahan kita, coba kita lihat, harus selaras, harus berdasarkan firman. Ya. Nah, mungkin saudara di sini bertanya begini, Pak Jimmy, sejauh mana kita selaras? Misalnya begini, kita tahu di Perjanjian Lama ada cara-cara ibadah tertentu orang Israel kuno, betul nggak? Betul nggak? Misalnya mereka harus bawa kurban hewan setiap kali datang ke bait suci, betul nggak ya? Nah, pertanyaannya apakah kita juga mesti lakukan itu nggak? Mesti bawa embek nggak ke sini? Hah? Ya, kalau saudara miskin bawa burung bolehlah, ya. Itu kan diatur sama hukum Taurat. Kalau miskin bawa burung aja, ya. Kan udah enggak kan? Ya kan? Pariza juga nggak usah pakai lagi efod dan sebagai imam besar gitu ya, jubah, ya kan? Nggak perlu lagi, ya kan? Jadi apa yang kita perlu selaras, apa yang udah nggak perlu. Yang nggak perlu itu tata caranya. Udah nggak perlu. Ya, tapi prinsip itu harus tetap sampai hari ini. Contohnya apa prinsipnya? Yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Dan untuk selama-lamanya. Contohnya adalah, misalnya nih, dengar baik-baik ya, bahwa penyembahan itu harus berpusat atau bertujuan pada Allah. Betul? Ya kan? Fokus pada Tuhan. Itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu sampai penyembahan tuh. Lu mau gaya Israel kuno, mau di Afghanistan, mau di Tibet, mau di mana, gereja bisa beda-beda caranya, tapi prinsipnya sama. Fokus sama Tuhan. Amin? Amin? Ya. Jadi prinsip, tujuan, nilai, itu yang harus kita terus jalan. Ya. Nah, saya juga mau tambahkan begini, saudara-saudara. Penyembahan yang sejati itu harus berdasarkan pengenalan akan Allah yang sejati. Ini penting nih. Jadi kepada siapa saudara menyembah, saudara juga harus kenal. Setuju? Jadi nggak bisa cuman cuap-cuap lip service. Saudara harus kenal siapa yang saudara sembah. Tentu pengenalan kita nggak akan pernah sempurna. Pengenalan kita akan terus berkembang, progresif. Nah ini ya progresif nih. Sebenarnya sempat kata ini jadi sesuatu yang negatif, ya. Tapi kan memang benar dong, ya kan? Pengenalan kita kan berprogres, ya kan? Kata sifatnya kan progresif. Ya. Jadi nggak ada yang sempurna memang, nggak pernah sempurna, tapi nggak apa-apa. Intinya adalah penyembahan harus berdasarkan pengenalan yang sejati akan Tuhan. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Tentu kalau kita bicara tentang Tuhan, ini banyak sekali yang kita bisa sampaikan. Tapi ya di dalam khotbah saya cuma mau sampaikan satu hal saja, yaitu penyembahan kita harus menyembah Allah Trinitas. Amin. Amin. Ya, ini terkait dengan poin sebelumnya. Kita menyembah kepada Allah yang kita kenal, sebagaimana yang disingkapkan oleh Alkitab. Dan Allah yang Tuhan, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita adalah Allah Trinitas. Inilah fondasi dari iman Kristen. Ya, ini yang membedakan kita dari agama-agama lain. Kita menyembah satu Allah tapi tiga pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan ini harus ada di dalam ibadah kita. Implisit maupun eksplisit. Oke? Implisit dalam artian ini sudah ada di dalam diri kita, konsep kita. Kita untuk menyembah Tuhan, Allah Trinitas.
Secara eksplisit apa? Misalnya dalam elemen-elemen ibadah. Misalnya dalam pengakuan iman rasuli. Kan eksplisit. Pengakuan iman rasuli itu kan sangat trinitaris. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Betul nggak? Aku percaya kepada Roh Kudus. Kemudian nanti setelah ibadah mau selesai, Pak Riza sampaikan berkat. Berkat juga pasti trinitaris sifatnya. Betul nggak? Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, kuasa pertolongan dari Roh Kudus menyertai. Trinitaris nggak? Sangat trinitaris. Ya. Nah, kita sudah memahami apa itu menyembah dalam roh, kita sudah memahami apa itu menyembah dalam kebenaran, masih ada satu kata penting dari frase itu. Oh ya, apa ya? Roh udah, kebenaran udah. Yang belum apa? Coba kita lihat. Dan. Kata dan. Ini jadi penting, karena kalau pakai kata atau, jadi lain loh ceritanya. Iya kan? Kamu harus menyembah dalam roh atau kebenaran. Jadi lain nih artinya. Tapi di sini kan menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka apa artinya dan di sini? Kaitan antara keduanya. Nah, izinkan saya menjelaskan begini saudara-saudara ya. Jadi dalam kebenaran, ya kebenaran itu bicara siapa Allah bagi kita. Who God is for us. Itu bicara kebenaran, oke? Dalam roh itu bicara sikap kita kepada Allah. Our attitudes toward God. Nah, sekarang kita lihat kaitannya. Dan kaitannya. Coba kita lihat. Misalnya, siapa sih Allah yang kita sembah itu? Siapa dia? Kita tahu bahwa dia adalah Allah yang mulia. Amin? Majesty. Glorious. Allah yang mulia. Nah, kalau kita tahu kita berhadapan dengan Allah yang mulia, maka itu harusnya melahirkan sikap-sikap tertentu. Orang kalau tahu dia menyembah Allah yang mulia, dia mestinya menyembah dengan rasa hormat, kagum, dan rendah hati. Amin? Amin? Saudara kalau ketemu Tuhan, benar-benar ketemu Tuhan nih, saudara pasti nggak akan petantang-petenteng sombong di depan dia. Betul nggak? Makanya saya merasa ya, orang Kristen kalau udah keluar gereja malah jadi orang sombong, menurut gua ada yang nggak beres dengan dia itu. Dia ngapain kan di ibadah? Harusnya orang Kristen kalau ikut ibadah, keluar dari gereja, mesti lebih jadi rendah hati. Karena dia baru berjumpa dengan Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Itu harusnya mengecilkan dia. Membuat dia sadar, aku bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Betul nggak? Nah, hormat, kagum, rendah hati. Yang kedua, coba kita lihat. Kalau kita tahu Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita menyembah Tuhan juga dengan sikap gentar. Kita mengaku dosa, dan kita juga bertobat dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Amin? Ya dong. Yang ketiga, coba kita lihat. Ini contoh aja ya. Kalau kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih. Nah, maka kita pasti menyembah Tuhan dengan rasa syukur, apalagi sukacita dan rindu. Nah, sekali lagi saya mau hubungkan dengan apa yang saya sampaikan di awal. Tentu saja kita manusia ada yang namanya musim kehidupan. Nggak selalu kita datang ke rumah Tuhan dengan rasa sukacita. Nggak apa-apa. Yang penting saudara jujur ngomong sama Tuhan. Ya, Tuhan, hari ini Engkau tahu apa yang menjadi pergumulanku. Tadi pagi aku berantem sama suamiku ya Tuhan. Berantem dan hari ini hatiku berantakan Tuhan. Tapi aku mau datang kepadamu. Aku jujur samamu ya Tuhan. Aku tetap mau ibadah. Tapi Engkau tahu isi hatiku. Nah itu aja, yang penting jujur sama Tuhan. Amin. Yang penting kita memproses apapun di dalam hati kita bersama dengan Tuhan. That's good. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya masuk di dalam bagian terakhir, ya. Boleh musik siap-siap, ya. Saudara, sekali lagi, dan di sini penting sekali, ya, karena Tuhan Yesus tidak memberikan kita pilihan, ya, hanya roh atau hanya kebenaran. Enggak. Tuhan Yesus mau kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari coba kita ingat lagi, menyembah dalam roh tadi apa? Artinya penyembahan harus dari hati. Ya, dari apa? Hati, dari ini loh, manusia batiniah kita. Ya, jadi bukan hanya perilaku lahiriah. Menyembah dalam kebenaran artinya apa?
sesuai dengan nilai, prinsip, tujuan, kebenaran firman Tuhan. Maka saudara-saudara, kedua-duanya harus ada. Kenapa? Coba kita lihat. Sebab penyembahan tanpa hati adalah penyembahan yang munafik. Sedangkan penyembahan tanpa firman adalah penyembahan yang sembarangan. Dan tentu, saya dan saudara tidak mau kita jatuh pada salah satunya. Amin? Kalau kita tidak mau jatuh pada salah satu, berarti kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya akan tiba pada penutup, ini slide terakhir. Saudara, ada satu frase yang kalau saudara pembaca Alkitab yang teliti, seharusnya frase ini membingungkan kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan apa? Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Bingung nggak kalau menurut saudara? Saudara jangan baca penjelasannya dulu. Kalau baca penjelasannya saudara jadi nggak bingung deh. Ya. Coba, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Menurut saudara itu membingungkan nggak? Sangat. Coba ya bayangkan kalau tadi saya belum datang ke sini padahal sudah jam 9:30. Setengah 11 misalnya ya. Pasti kan panik dong ya. Ini mana Pak Jimmy kok belum muncul gitu ya. Lalu Pak Riza telepon saya. Pak Jimmy di mana? Ini jam udah mulai nih ibadah. Lalu saya jawab begini sama Pak Riza. Tenang Pak, saya sudah datang dan saya sedang jalan. Bingung nggak? Pasti bingung kan? Pasti Pak Riza akan bilang, Pak Jimmy yang bener ah. Jadi udah datang atau lagi mau datang? Pilih salah satu dong Pak Jimmy. Kalau dua-duanya bingung nih, gitu kan ya? Bener nggak? Tapi Yesus bilang gitu, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Maksudnya apa nih? Apa Tuhan Yesus lagi kesambet? Waktu ngomong begini ya kan? Apa dia lagi bingung? Dia sendiri bingung dengan omongannya? Enggak. Saudara tahu nggak ini artinya apa? Oh ini indah sekali. Saya tutup khotbahnya ya. Kalimat ini sebenarnya menunjuk pada dirinya sendiri. Sebetulnya Yesus lagi mau ngomong begini. Kalian tahu nggak? Penyembahan itu hanya bisa terjadi karena melalui aku. Saatnya akan tiba, karena itu lagi bicara, Yesus sebentar lagi akan disalibkan. Dia lagi ngomong, waktu dia ngomong sama wanita Samaria kan dia belum disalibkan, betul nggak? Jadi karya penebusan lagi belum tuntas tuh. Makanya dibilang saatnya akan tiba. Tapi di sisi yang lain dia bilang sudah tiba. Kenapa dia bilang sudah tiba? Karena Yesus sudah berinkarnasi, makanya dia bisa ngobrol sama wanita Samaria. Betul? Dia udah setengah jalan tuh. Ya, sebelum akhirnya nanti dia naik ke salib dan dibilang tetelestai, semuanya sudah benar. Sudah selesai. Intinya adalah kita bisa menyembah Tuhan bukan karena kita ini orang hebat. Kita bisa menyembah Tuhan bukan karena kita lahir dalam keluarga Kristen. Kita bisa menyembah Tuhan bukan karena kita anak pendeta. Kita bisa menyembah Tuhan bukan karena nama kita nama dari Alkitab. Kita bisa menjadi penyembah Tuhan bukan karena kita ini donatur terbesar di gereja. Kita bisa menyembah Tuhan karena Kristus hidup, mati, bangkit, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa bagi saya dan saudara. Amin. Hanya melalui Kristus kita bisa diangkat menjadi anak-anaknya dan kita bisa menjadi penyembah Tuhan. Dan hanya di dalam Kristus penyembahan kita disempurnakan. Amin. Saudara, saya akan ajak saudara nyanyi sebuah lagu, tapi referennya aja. Boleh ditampilkan teksnya? Semoga saudara tahu lagu ini. Ya. Judulnya itu Mengejar Hadirmu. Ya. Bisa ya lagu ini ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebenaran
mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Saudara-saudara, lagu ini diberi judul Mengejar Hadir-Mu. Jadi bukan berarti Tuhan ini lagi main petak umpet sama kita. Bukan berarti Tuhan itu kayak nggak bisa ditangkap gitu, lari terus makanya kita dibilang mengejar. Enggak ya, ini bahasa puitis. Mengejar itu artinya apa sih? Saudara mengejar sesuatu kan karena saudara anggap itu penting, betul nggak? Makanya kan ada istilah mengejar uang, mengejar karir, betul nggak ya? Nah, saudara mengejar hadir-Mu ini sebenarnya simpel pesannya. Mari jadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini. Amin. Yang lebih penting dari segala sesuatu di hidup ini. Amin. Merindukan Tuhan. Itulah kerinduan yang terdalam di diri kita sebagai anak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagu ini, setelah itu saya tutup dalam doa. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan, biarlah hidup kami sungguh-sungguh Engkau proses terus menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Penyembah-penyembah yang menyenangkan Tuhan. Penyembah yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami bisa menyembah-Mu melalui Kristus. Melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan karya Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Itu semua yang memungkinkan kami sekarang dan selama-lamanya bisa memiliki relasi dengan Bapa Surgawi. Bisa memanggil Dia Abba, ya Bapa. Bisa menikmati hadirat Tuhan. Semua karena Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama orang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.